Selamat berjumpa Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersuka cita dalam perjumpaan hari ini Kamis tanggal 25 Maret tahun 2021. Hari di mana kita bersama dengan seluruh warga Gereja Toraja merayakan dan mensyukuri 74 tahun Gereja Toraja. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita lebih dulu mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu yang boleh kami alami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mohon tuntunan dan kuasa-Mu ya Roh Kudus menyertai kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dari Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Musa. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi memperdengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijagainya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras, dadi dari lembu sapi, dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba, dan domba-domba jantan dari Basan, dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini dalam renungan bersama sebagai refleksi Hari Ulang Tahun Gereja Toraja ke-74 diberi tema Mencermati Masa Lampau, Merancang Masa Depan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur boleh tiba pada peringatan 74 tahun Gereja Toraja hari ini. Di tengah solidaritas kemanusiaan, kita sedang berada dalam era pemulihan
dari wabah pandemi virus corona yang telah menimpa dunia sejak tahun yang lalu. Kala kita ingat bagaimana kita beribadah bersama tanpa kehadiran di gedung gereja atau tanpa berkumpul bersekutu dalam ibadah rumah tangga, maka ingatan kita akan tertuju pada bagaimana kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ulangan 32 yang kita baca adalah nyanyian Musa yang didasarkan pada suatu rangkaian tindakan Allah yang telah nyata dalam kehidupan Israel selama mengembara 40 tahun dan sudah sampai pada batas memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Musa telah memimpin Israel selama 40 tahun dan Israel sudah dalam posisi menerima janji Tuhan, yakni tanah Kanaan. Musa tidak diizinkan Tuhan menyeberangi sungai Yordan dan sudah saatnya estafet kepemimpinan ia serahkan kepada Yosua bin Nun. Dalam perjalanan di padang gurun, Yosua adalah seorang yang masih muda, abdi Musa. Ia penunggu kemah yang setia, seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam nyanyiannya, Musa mengundang langit dan mengundang bumi, memperdengarkannya dan mengajak semuanya. Dan pertama-tama yang diserukan ialah, berilah hormat kepada Allah kita. Allah kita pekerjaannya sempurna, Allah yang setia, pencipta kita dan Bapa bagi kita. Tindakan Allah dalam kasih dan anugerahnya memilih Israel sebagai umatnya, menuntunnya dan membesarkannya melintasi padang gurun adalah atas kehendak Allah sendiri. Luar biasa pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya yang dijagainya sebagai biji matanya, lalu melatih dan membesarkan umatnya bagaikan raja wali yang menggoyang bangkitkan sarangnya agar anak-anaknya mau belajar terbang, bagaikan induk raja wali yang mengembangkan sayapnya dan mendukung anaknya, sehingga lama-kelamaan anak-anak raja wali pun tumbuh menjadi raja wali yang dewasa dan terbang sendiri. Demikian pula dengan kehidupan sehari-hari dari umat pilihannya yang telah diberi kemampuan memakan hasil dari ladang, madu dari bukit-bukit batu, dari peternakan kambing domba yang berhasil, dengan gandum dan anggur yang berlimpah. Begitu hebat yang telah dibuat Tuhan untuk menuntun dan memelihara umatnya. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, umat Tuhan dapat lupa pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, umat Tuhan dari awal diingatkan agar karya Tuhan ini tetap disejarahkan dalam kehidupan umat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, generasi yang baru diajak bertanya kepada ayah mereka, kepada tua-tua mereka. Penyampaian firman Tuhan dari generasi kepada generasi berikutnya adalah suatu kewajiban yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan keseharian. Kalau ayah dan orang-orang tua tidak sampaikan, generasi yang berikutnya perlu menanyakannya agar karya penyelamatan yang Tuhan telah laksanakan berlanjut sebagai pewarisan kehidupan. Kita diajak mengingat zaman dahulu kala dan memperhatikan generasi atau tahun-tahun keturunan yang lalu. Sebagai Gereja Toraja, kita telah menandai ibadah-ibadah syukur peringatan Injil masuk Toraja sebanyak 3 kali. Kesemuanya mengajak kita kenali berkat Tuhan sejak dahulu kala, mengajak kita memperhatikan karya-karya Tuhan dalam Gereja Toraja, bagaimana Tuhan memelihara gerejanya dalam situasi perang dunia, keadaan kekacauan keamanan, kesulitan ekonomi. Namun Tuhan tetap menyayangi Gereja Toraja dan memberikan pertumbuhan dan pertambahan. Demikian Gereja Toraja atau kita sekarang ini diajak memperhatikan generasi 40 tahun yang sedang berlalu, periode 1981-2021. Bapak dan Ibu seluruh jemaat yang kekasih dalam Tuhan,
Musa dalam pergantian generasi telah menunjukkan bahwa dari segi teologi, Tuhan telah menyampaikan peraturan-peraturan hukum Tauratnya untuk dihidupi oleh umatnya. Dari segi daya, Tuhan telah mempersiapkan Yosua dan tua-tua Israel untuk memimpin umat Tuhan masuk tanah perjanjian. Demikian pula dari segi logistik, hasil ladang melimpah, ternak lembu sapi, kambing domba, susu dan dadi, dan darah anggur yang berbuih Tuhan siapkan. Bagi generasi baru suatu gereja, di dalam gereja Toraja, 40 tahun yang sedang akan berlalu telah diperlengkapi oleh Tuhan dengan segala perangkat yang dikaruniakan untuk perwujudan panggilan gereja Toraja, baik dalam bersaksi, bersekutu maupun melayani. Pengakuan gereja Toraja telah disahkan dalam sidang Sinode Am tahun 1981 di Makale. Tata gereja Toraja yang mewujudkan perkembangan menyeluruh segala daya gereja Toraja telah disepakati dalam sidang Sinode Am 1984 di Palopo. Perwujudan segala potensi baik laki-laki maupun perempuan serta berbagai kategori lainnya semua diberi kesempatan untuk aktualisasi dalam pelayanan gereja Toraja untuk kemuliaan Tuhan. Tekad kemandirian di bidang dana sangat jelas nampak dalam kehidupan jemaat-jemaat dan bidang-bidang pelayanan bersama. Pada sinode tahun 1984 itu juga diperjelas arah kesaksian gereja Toraja yang makin meluas bukan saja pada aras regional dan nasional, melainkan pada kehidupan bersama seluruh dunia. Hal itu tercantum dengan jelas pada makna simbol logo gereja Toraja yang disahkan di Palopo tahun 1984, bahwa hanya dengan salib Kristus kita dapat memahami keberadaan dan panggilan kita sebagai umat Tuhan pada berbagai aras dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita cermati potensi dan karya Tuhan dalam masa lampau kita masing-masing, baik sebagai pribadi dan rumah tangga Kristen atau persekutuan jemaat yang lainnya. Untuk bijak menjalani kehidupan ini, sekalipun banyak cobaan dan kesulitan, kita yakin bahwa dalam Yesus Kristus kehidupan kita terjamin. Biarlah Roh Kudus memimpin kita menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur, menantikan tahun-tahun terbaik yang terbentang di depan kita. Selamat mensyukuri hari ulang tahun Gereja Toraja ke-74, makin diberkati Tuhan dalam pelayanan di waktu yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari baru yang Engkau anugerahkan. Sebagai Gereja Toraja, kami sungguh-sungguh bersukacita dan bersyukur untuk perayaan 74 tahun Gereja Toraja hari ini. Terima kasih untuk kami semua yang Engkau beri kesempatan menjadi bagian dari Gereja Toraja di jemaat-jemaat di mana kami ada saat ini. Kiranya kami memberi kehidupan kami untuk melayani Tuhan dengan cara yang Kau perkenan di tempat yang Kau perkenan, agar dari kehidupan kami, yakni kehidupan yang Engkau telah tebus dalam Yesus Kristus, kami dapat memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh pendeta, seluruh penatua, seluruh diaken, seluruh pengerja gereja, seluruh jemaat Tuhan, dimanapun Gereja Toraja berada, baik di kota-kota, baik di desa-desa, bahkan di tempat-tempat yang sulit terjangkau. Tuhan, Engkau menyertai pelayanan pekabaran Injil yang sedang dilakukan demi untuk pertumbuhan dan pertambahan jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, khususnya kami yang ada di Jemaat Bukit Tamalan Rea, kami dipelihara oleh Tuhan hari ini dalam melakukan tugas-tugas kami, dalam menjalani pekerjaan kami hari ini. Tuhan, jauhkan kami dari segala rintangan dan mara bahaya, dan semua kegiatan kami hari ini ada dalam topangan dan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua dalam keluarga, berkati anak-anak kami,
Berkati semua orang-orang tua, berkati kami baik ketika kami dalam kondisi sehat, terlebih ketika kami dalam kondisi sakit. Kami mohon tuntunan pemeliharaan Tuhan menjaga melindungi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.